Dalam melakukan negosiasi, ada tips-tips yang harus diperhatikan agar dapat menjalankan negosiasi itu seperti yang diinginkan. Apa saja? 1. Jadi temukan yang disebut dengan middle ground untuk semua pertikaian. Jadi titik tengah, dan biasanya itu yang tempat yang bersifat netral. Jadi tidak ada pihak yang berkuasa penuh atas tempat itu. Kenapa harus dicari middle ground? Supaya semua pihak bisa berekspresi sebebas mungkin, bisa mengungkapkan semua hal dengan bebas tanpa halangan ataupun tanpa terbatasi oleh hal-hal yang bisa menyebabkan mereka bias. Kemudian fokus kepada problem, jangan kepada orang. Jadi kalau teman-teman atau kita memiliki permasalahan yang selesaikan, sekarang lihat dulu apa inti masalahnya. Lepaskan dulu dengan siapa kita bermasalah. Supaya apa? Supaya kita lebih objektif atau tidak subjektif. Kemudian kita juga fokus kepada kebutuhan, bukan permintaan. Apa yang dibutuhkan? Ya, bukan. Kalau permintaan biasanya keinginan. Ingat di ekonomi, kebutuhan itu pasti kita bisa identifikasi, tapi keinginan itu tidak terbatas. Teman-teman, berbicara konflik, kita tidak terlepas dengan istilah ada namanya organizational politics. Apa itu organizational politik atau politik secara organisasi? Ini adalah akumulasi kekuatan, dan dengan menggunakan kekuatan tersebut akan mampu kita mengatasi lawan atau oposisi kita, dan kita bisa meraih target kita. Jadi di dalam organisasi itu ada politiknya juga. Kalau teman-teman berkesempatan, carilah buku, ada namanya Office Politik atau politik di kantor dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi. Jadi kan politik itu kita mencoba untuk mengakumulasi kekuatan, dan kita gunakan itu untuk apa? Untuk kita bisa berstrategi dan bisa mengatasi konflik dengan lawan. Lawan itu bukan berarti musuh secara real, tapi juga dalam pengertian adalah pihak-pihak yang barangkali memiliki kepentingan berbeda dengan kita. Tujuan akhirnya kalau organisasi kan tetap kita akan mampu mencapai target yang kita inginkan. Sedangkan kalau political strategis, artinya ini adalah bagaimana kita coba mengakumulasikan kekuatan itu. Cara apa yang kita lakukan sehingga kita mampu mengakumulasikan itu menjadi sebuah kekuatan besar, dan kita mampu mencapai apa yang sudah kita targetkan. Apakah penting organizational politik itu? Organizational politik itu penting karena beberapa pertimbangan. 1. Dapat menjadi negatif bila mana anggota organisasi bertindak hanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi perlu ini diselesaikan dengan melakukan politik organisasi. Harus pintar teman-teman untuk mengatasinya. Yang kedua, dapat positif bila mana menggunakan atau digunakan oleh manajer untuk kemajuan organisasi dalam hal mencapai goals atau memanfaatkan semua sumber daya, khusus sumber daya manusia yang ada di organisasi, diakumulasikan kekuatannya, dijadikan sebagai kekuatan untuk menjalankan target organisasi, itu positif. Tapi balik lagi, yang tadi bisa negatif apabila didasarkan atau ditujukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Nah, jadi yang paling penting adalah bahwa leaders learn to persuade. Artinya pemimpin harus belajar untuk bisa melakukan persuasi pada anak buahnya. Bisa jadi persuasi yang dilakukan oleh leader ini adalah bagian dari politik yang dijalankan di organisasi.
Lalu sekarang bagaimana strategi politis yang ada di dalam organisasi dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dan coba kita maintain kekuatan yang ada di organisasi. Satu, ya, dengan cara kita controlling uncertainty, artinya kita mengontrol, mengendalikan hal yang bersifat tidak pasti. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mereduksi ataupun mengurangi, kalau bisa menghilangkan ketidakpastian untuk yang lainnya atau untuk pihak-pihak lain yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, menjadi sesuatu yang tidak tergantikan. Bagaimana caranya? Kita develop valuable special knowledge or skill. Kita bangun, ya, pengetahuan atau kita kembangkan pengetahuan atau keahlian yang spesial dan bernilai lebih. Dan kalau tidak ada orang yang bisa mengejar keahlian dan kemampuan kita, kita menjadi orang yang irreplaceable, artinya tidak bisa digantikan keberadaan kita. Kalau kita sudah tidak tergantikan, kekuatan kita pasti akan sangat kuat. Juga yang ketiga, bisa dengan jalan kita menjadi orang yang di posisi sentral, dalam pengertian menjadi orang yang penting. Dalam hal ini berarti dalam proses pengambilan keputusan kita memiliki kendali untuk itu semua, sehingga aktivitas maupun sumber daya yang bersifat krusial bisa kita kendalikan, ada dalam genggaman kita. Kalau sudah demikian, kekuatan ada di kita, maka secara politis kita posisinya kuat. Kemudian kita juga mengenerate yang namanya sumber daya. Bagaimana caranya? Kita bisa hire orang yang mempunyai keahlian luar biasa atau keahlian spesial. Kita juga bisa mencari katakanlah sumber pembiayaan apabila diperlukan oleh organisasi. Nah, jadi mengenerate sumber daya itu seperti itu. Jadi membesarkan atau menambah banyak sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan. Kita juga bisa membangun aliansi. Aliansi dengan siapa? Dengan pihak-pihak baik dalam organisasi maupun di luar organisasi. Sehingga aliansi yang dibentuk dapat berimpak positif atau memberikan benefit kepada organisasi dengan relasi yang dibentuk tersebut. Sekali lagi, relasi ini atau aliansi ini bisa dibuat baik dengan organisasi dari luar maupun organisasi yang ada di dalam lingkaran dalamnya. Kemudian bagaimana cara kita mengexercising power dari organisasi kita? Ada beberapa cara yang bisa dipertimbangkan. Satu, kita akan menggantungkan kepada objective information atau kepada informasi yang objektif. Sehingga dengan demikian kita bisa membuat decision making atau keputusan yang dapat mengendalikan seluruh aktivitas dan sumber daya yang krusial, karena kita mendasarkan diri kita kepada informasi yang objektif. Kita juga bisa membawa expert atau ahli dari luar, ya. Jadi dari outside expert itu kita bawa ke dalam organisasi, sehingga apa? Sehingga dia bisa memberikan hal yang baru kepada organisasi. Biasanya akan berujung kepada kredibilitas. Ya, jadi kalau misalnya
dia adalah expert yang sudah terpercaya atau handal, maka punya kredibilitas tinggi kepada manajer-manajer ataupun kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi kita. Kita juga bisa mengendalikan agenda yang kita jalankan. Dengan cara apa? Kita coba influencing atau pengaruhi isu ataupun semua hal-hal yang terkaitan dengan proses untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi semua itu kita coba kendalikan, coba hal-hal yang sifatnya penting dimasukkan ke dalam agenda, dan hal-hal itu menjadi acuan kita dalam proses pengambilan keputusan. Juga bisa dengan kita akan menganggap semua orang itu adalah pemenang. Ini adalah aspek motivasi. Aspek yang bisa membuat orang-orang dalam organisasi itu menjadi bangga. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya orang-orang bisa secara personal, secara perorangan gitu ya, bahwa akan mendukung semua program dari perusahaan atau organisasi, karena mereka akan mendapat keuntungan yang bersifat personal yang disediakan ataupun yang dijadikan sebagai pematik atau pemancing buat seluruh anggota organisasi. Teman-teman, itulah bahan yang dapat saya uraikan terkait dengan manajemen konflik dalam organisasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil makna dari apa yang disampaikan, kemudian direnungkan dan dicoba untuk dikaitkan dengan apa yang sudah teman-teman lakukan atau temui di grupnya masing-masing. Ini bukan tugas yang harus, tetapi istilah saya itu nice to have. Jadi akan lebih bagus kalau dimiliki. Jadi teman-teman tuliskan di buku tugas mengenai hal-hal terkait konflik yang ada di grup project teman-teman dan apa penyelesaian yang telah diambil, sehingga dengan demikian saya dapat tambahan informasi sudah sejauh mana teman-teman bisa menangkap materi ini. Seperti biasa, sebagai tanda teman-teman sudah mengikuti bahasan dengan saya, tolong ditulis nama dan NPM serta status apakah dapat mengikutinya secara tuntas atau sebagian. Dan khusus kepada teman-teman yang ada kesulitan untuk mengakses video di YouTube ini, silakan untuk mengirimkan pesan secara pribadi kepada saya. Tapi insya Allah rasanya tidak ada hambatan yang terlalu besar untuk bisa mengikuti uraian ini. Dan mudah-mudahan walaupun dengan cara daring seperti ini, tapi tetap spirit maupun manfaat dari yang disampaikan masih tetap dapat teman-teman dapatkan. Mudah-mudahan segera kita ketemu dalam perjumpaan yang langsung di kampus dan sebagainya. Yang lebih utama lagi, mudah-mudahan pandemi COVID Corona ini akan segera selesai. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.